Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi jejak sejarah yang telah membentuk sistem perpajakan di Indonesia. Dari zaman kerajaan yang kaya dengan praktik kerja paksa hingga perkembangan modern saat ini. Mari kita jelajahi perjalanan kronologis perkembangan pajak di Indonesia melalui presentasi kami. Pertama, apa itu pajak? Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Lalu bagaimana dengan sejarah pajak di Indonesia dari zaman kerajaan sampai sekarang ini? Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Huis Tax, yaitu pada tahun 1816. Huis Tax adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Selanjutnya, kita akan masuk pada sejarah pajak yang diawali dengan zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan, upeti merupakan instrumen bagi penguasa, raja-raja yang merasa lebih kuat untuk menunjukkan, menegaskan, dan mempertahankan kekuasaan atas raja-raja yang lebih lemah. Pajak di masa kerajaan adalah kontribusi warga kepada raja atau penguasa sebagai penghormatan, dukungan, atau kewajiban sosial. Bisa berupa hasil bumi, barang, tenaga, atau tugas. Pajak ini mendanai pemerintahan, infrastruktur, dan hidup kerajaan, juga mencerminkan kesetiaan dan peran sosial politik. Zaman kolonial. Pada abad 17 sampai 18, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan pajak tanah, termasuk hasil pertanian, tanah, bangunan, dan perdagangan. Sistem tanam paksa juga dimunculkan sebagai bentuk pajak tidak langsung. Pada abad 19 sampai 20, pajak sumber daya alam semakin intensif seperti hasil bumi dan komoditas komersial, terutama dari sektor pertanian seperti kopi, teh, gula, dan tembakau. Pajak tanah juga diberlakukan untuk mendukung pendapatan kolonial. Masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang peraturan perpajakan, pajak yang diutamakan salah satunya pajak pendapatan, perseroan, dan pajak kekayaan. Pemerintah juga membentuk suborganisasi perpajakan, seperti jawatan pajak, bea cukai, serta pajak hasil bumi. Pada masa itu, pemerintah menerapkan Official Assessment System dalam pengenaan pajak di mana utang pajak akan timbul ketika surat ketetapan pajak dikeluarkan. Masa Orde Baru. Pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pada pajak pendapatan, perseroan, dan kekayaan yang sudah tidak sesuai dengan zaman modern. Pada tahun 1983, UU PSPN atau Undang-Undang Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional diperbarui untuk tarif pajak penghasilan yang besar dan bertentangan serta penyesuaian pada pembebasan pajak PMA atau penanaman modal asing dan PMDM atau penanaman modal dalam negeri yang sudah tak sesuai. Pada implementasinya, untuk pertama kalinya wajib pajak diharuskan membayar dengan menyertakan berbagai penghasilannya yang ada pada SPT atau surat pemberitahuan pajaknya. Krisis ekonomi dan reformasi. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak besar pada sistem perpajakan. Pada tahun 2000, reformasi pajak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pendapatan negara. Abad ke-21. Pada tahun 2010, pajak pertambahan nilai diperkenalkan bersama perluasan basis pajak, sementara Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2019 membawa perubahan besar dalam kebijakan fiskal. Hingga saat ini pemerintah terus melakukan reformasi pajak guna meningkatkan pendapatan negara dan memberikan insentif bagi investasi. Isu-isu internasional seperti perpajakan perusahaan multinasional juga mulai menjadi fokus perpajakan di Indonesia saat ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, dalam rangkaian waktu yang panjang, perpajakan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan
dari sistem kerja paksa di masa kerajaan hingga sistem perpajakan yang modern dan terstruktur saat ini.